Friska Mewulandari, NPM 1914-231017 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi berupa video sebagai tugas ujian dari mata kuliah Mesin dan Peralatan Industri. Di sini saya akan menyampaikan video yang berjudul tentang pengenalan alat pengering rotary dryer. Mengapa saya memilih judul ini? Alasan saya untuk memilih judul ini yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman terkait dengan mesin pengering rotary dryer sebagai mesin pengering bahan-bahan hasil pertanian. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan cara kerja, prinsip, serta kelebihan dan kelemahan dari mesin pengering rotary dryer tersebut. Pendahuluan dari materi ini yaitu negara Indonesia merupakan salah satu negara yang unggul di dalam sektor pertanian. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Seorang petani pastinya menginginkan hasil panennya itu memiliki hasil yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kebutuhan skala industri. Salah satu karakteristik yang ada di bahan hasil pertanian ini yaitu memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukannya salah satu langkah yaitu pengeringan. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas air di dalam produk atau bahan hasil pertanian untuk memperpanjang umur simpannya serta mempermudahkan dalam proses pengangkutan dan penyimpanan bahan hasil pertanian. Pengeringan bahan hasil pertanian yang berbentuk padatan, khususnya pada granula seperti padi, jagung, kopi, dan kacang-kacangan ini dapat dilakukan suatu pengeringan dengan secara alami dengan menggunakan sinar matahari maupun dapat dilakukan secara buatan dengan menggunakan mesin atau peralatan industri. Mesin rotary dryer adalah salah satu mesin yang digunakan untuk mengeringkan bahan pangan berbentuk drum atau silinder yang bergerak secara berputar secara kontinus yang berfungsi untuk menguapkan air pada bahan hasil pertanian sehingga bahan tersebut menjadi kering. Oleh karena itu, perlunya dilakukan suatu pemahaman terkait prinsip, cara kerja, kelebihan serta kelemahan pada mesin rotary dryer ini sebagai salah satu mesin yang paling banyak digunakan pada industri pertanian. Saya memilih mesin rotary dryer ini sebagai bahan materi saya karena mesin rotary dryer ini adalah salah satu mesin yang paling banyak atau sudah banyak digunakan dalam skala industri dan sudah dikenal luas dalam masyarakat. Mesin ini sudah dikenal dalam kalangan industri karena proses pengeringannya yang jarang mengalami kegagalan baik dari segi output, kualitas maupun kuantitas dari bahan yang dikeringkan menggunakan rotary dryer tersebut. Selain itu, mesin rotary dryer ini memiliki sistem kerja yang sederhana sehingga sangat mudah untuk dioperasikan. Berikut ini terdapat gambar dari alat atau mesin rotary dryer. Di dalam suatu drum rotary dryer itu dipasang suatu lifter. Lifter ini berfungsi untuk memperbaiki proses pengadukan bahan yang dikeringkan dengan menggunakan rotary dryer di dalam drum pengering. Kemudian ada bagian seperti pipa gas yang berfungsi untuk memanaskan drum pengering. Kemudian ada panel listrik yang berfungsi untuk mengaktifkan maupun menonaktifkan aliran listrik. Selanjutnya itu ada bagian motor listrik yang berfungsi untuk menggerakkan drum pengering. Kemudian ada saluran masuk itu yang berfungsi untuk tempat masuknya bahan pertanian yang akan dikeringkan menggunakan rotary dryer. Kemudian ada saluran pengeluaran yang berfungsi untuk tempat keluarnya bahan yang sudah dikeringkan. Selanjutnya itu ada kerangka yang berfungsi untuk melekatnya bagian-bagian atau komponen-komponen dari mesin rotary dryer tersebut. Kemudian ada bagian blower yang berfungsi untuk mengalirkan udara panas ke dalam suatu ruang pengeringan. Prinsip kerja dari mesin rotary dryer adalah pengeringan dengan cara menggunakan uap panas yang dialirkan secara langsung kepada bahan hasil pertanian yang akan dikeringkan atau dengan menguapkan air melalui drum berbentuk horizontal yang bergerak secara kontinu. Uap panas atau sumber panas yang dihasilkan dari proses pengeringan mesin rotary dryer ini dapat berasal dari gas alam maupun biomasa seperti kayu, serbuk kayu yang dibakar sehingga menghasilkan uap panas yang dapat dialirkan ke dalam suatu ruang pengering oleh blower, sehingga terjadi suatu reaksi penguapan air oleh bahan sehingga bahan mencapai aktivitas air kurang lebih 20% dan bahan tersebut keluar melalui saluran pengeluaran bahan dan gas hasil sisa pembakaran atau pengeringan dikeluarkan. Berikut ini terdapat video animasi terkait dengan proses pengeringan bahan hasil pertanian menggunakan mesin rotary dryer. Bahan hasil pertanian yang akan dikeringkan tersebut dapat dimasukkan melalui saluran pemasukan yang kemudian akan ditampung di dalam suatu drum pengering
pengering yang bergerak secara berputar dan kontinus. Di dalam suatu drum pengering ini terjadi peristiwa pengeringan dan perpindahan panas oleh uap panas dan bahan hasil pertanian yang akan dikeringkan. Bahan-bahan hasil pertanian yang dikeringkan tersebut berjalan hingga mencapai batas akhir dari drum pengering. Kemudian bahan-bahan pertanian yang sudah dikeringkan dapat dikeluarkan melalui saluran pengeluaran dari mesin rotary dryer. Peralatan atau mesin rotary dryer ini dibuat untuk pengeringan bahan berbentuk padatan, khususnya pada bentuk granula seperti kopi, jagung, dan kacang-kacangan. Selanjutnya terdapat manfaat dari mesin rotary dryer. Manfaat dari mesin rotary dryer ini yaitu sebagai penunjang proses pengeringan pada skala industri, khususnya pada industri pertanian dan industri pengolahan pangan menjadi produk yang siap diedarkan kepada masyarakat. Mesin rotary dryer ini biasanya itu digunakan untuk mengeringkan bahan-bahan yang bersifat padatan, khususnya pada bentuk granula seperti padi, jagung, kopi, kacang-kacangan, dan bahan-bahan pertanian lainnya. Selanjutnya terdapat keuntungan serta kekurangan dari mesin rotary dryer. Keuntungan dari mesin rotary dryer itu proses operasinya itu sangat sederhana, sehingga mesin rotary dryer ini akan sangat mudah untuk dioperasikan. Kemudian yang kedua itu mesin rotary dryer ini hemat energi karena sumber panas dari proses pengeringan menggunakan rotary dryer ini dapat menggunakan biomasa seperti kayu ataupun serbuk kayu yang dibakar sehingga menghasilkan uap panas yang digunakan untuk proses pengeringan. Proses pengeringannya lebih cepat, kemudian hasil produk yang dihasilkan itu lebih berkualitas daripada proses pengeringan secara alami menggunakan sinar matahari. Karena proses pengeringan secara alami menggunakan sinar matahari akan lebih mudah terkontaminasi oleh udara dari luar, sehingga hasil produk yang dihasilkan itu kurang berkualitas daripada menggunakan suatu mesin, salah satunya yaitu mesin rotary dryer. Kemudian terdapat kekurangan. Yang pertama yaitu karena mesin rotary dryer itu berbentuk horizontal, maka akan memakan tempat atau membutuhkan lebih banyak tempat daripada mesin yang berbentuk vertikal. Kemudian yang kedua, adanya biaya tambahan terhadap listrik yang digunakan untuk menggerakkan drum pengering pada mesin rotary dryer. Kemudian yang ketiga, kapasitas pengeringan dari mesin rotary dryer ini relatif kecil atau relatif sedikit. Selanjutnya terdapat saran terhadap mesin. Saran saya terhadap mesin rotary dryer yaitu sebaiknya mesin rotary dryer itu dapat dimodifikasi dari bentuk horizontal menjadi bentuk vertikal agar tidak memakan banyak tempat. Kemudian sebaiknya adanya peningkatan terhadap suatu kuantitas atau kapasitas dari pengeringan mesin rotary dryer agar menghasilkan suatu output yang lebih banyak dan pengeringan akan lebih efektif. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih banyak untuk Ibu Puspita sebagai dosen pembimbing mata kuliah mesin dan peralatan industri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.